Selamat malam, Bapak Ibu, anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung. Saya Pendeta Welminje Naomi akan melayani persekutuan doa malam pada malam ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara kita bersama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berseru. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di tengah minggu ini kami boleh bersama diberi kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan doa malam. Engkau berkati setiap kami, supaya hati kami diliputi roh Tuhan untuk siap membaca Alkitab, merenungkannya bersama-sama, sehingga firman-Mu menjadi terang, pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman selalu diuji untuk menemukan kemurniannya, untuk menemukan dasarnya, dan untuk menemukan prinsipnya. Dan Tuhan punya cara memurnikan iman kita di dalam mengikuti Dia. Di saat Abram merindukan anak kandung sebagai kelanjutan keturunannya, Tuhan menunjukkan kepadanya bintang di langit. Seperti banyaknya bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian kata Tuhan. Saudara, bisa saja pada waktu itu Abram bilang, "Tidak usah sebanyak bintang di langit. Bukankah sampai sekarang satu anak saja aku tidak punya? Lebih tidak mungkin lagi karena saya dan istri sudah lanjut usia." Saudara-saudara, janji Tuhan sama, kenyataan itu bukan hanya berbeda yang dialami Abram, tetapi juga bertolak belakang. Bukankah begitu? Kekuatan pikiran sebagai manusia yang berangkat dari kenyataan diperbandingkan dengan janji Tuhan yang belum terjadi
Bisa saja itu dipegang oleh Abram dan membuat dia kecut hatinya atau tidak percaya kepada Allah. Tetapi dalam kisah bacaan kita, disinilah Abram meletakkan dasar imannya. Bahkan imannya melampaui kenyataan hidup yang dia hadapi. Apa yang difirmankan Tuhan, itu yang dipercayai oleh Abram. Janji Tuhan, firman Tuhan itu dipegang kuat-kuat, dan hal itu diperhitungkan Allah kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, kata iman berarti 1. Percaya atau bergantung sepenuhnya pada. 2. Taat atau kesetiaan. Jadi percaya atau iman itu berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Inilah imannya Abram. Hatinya taat, tunduk pada Allah dalam kepercayaan yang kuat. Dia taat dan menyerahkan sepenuhnya hatinya, hidupnya kepada Allah. Abram melihat kelahiran, kehidupan, kematian itu milik dan kuasa Allah. Jadi dia bergantung sepenuhnya, seutuhnya pada belas kasih dan kuasa Tuhan. Tidak sedikit pun Abram ragukan. Tidak sedikit pun Abram bimbang. Tidak sedikit pun Abram terguncang. Dia betul-betul berpegang pada janji Tuhan. Saudara, Allah melihat sikap hati Abram yang beriman dan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, mempunyai hubungan yang kuat dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sudah merupakan kebenaran di hadapan Allah? Artinya iman kita hasil dari hubungan yang benar dengan Allah dan kehendak-Nya. Dalam situasi sulit yang kita hadapi, apakah iman kita sudah terarah, taat, dan tunduk kepada Allah? Kita percaya, taat, dan berserah kepadanya? Hanya dengan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita dapat hidup tenang, tentram, bahkan di situasi yang tersulit sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu, milikilah iman yang timbul dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan sikap yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membentuk kita menjadi manusia yang kuat dan tangguh dalam menghadapi setiap pergumulan hidup di dunia. Saat ini kita semua tengah bergumul dengan kesembuhan, dengan kekuatan tubuh kita, tentang iman, tentang pekerjaan, tentang usaha kita, atau studi, atau tentang pasangan hidup, atau tentang masa depan, juga tentang pandemi coronavirus yang tidak pasti kapan akan berakhir ini. Semua bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi hanya ada satu yang pasti, yaitu janji Tuhan. Janji penyertaannya kepada kita. Ini perlu kita pegang kuat-kuat sebagai dasar, sebagai prinsip hidup kita, sebagai iman kita di dalam menjalani hidup ini. Apapun bisa terjadi, tetapi bersama dengan Tuhan, pegang kuat-kuat imannya, pegang kuat-kuat janjinya, itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita,
bagi iman kita untuk menghadapi hari demi hari, yang membuat kita tahu kita tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama dan menguatkan kita. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama pada malam ini hendak menaikkan rasa syukur kami atas penyertaan, penjagaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami juga bersama hendak berdoa untuk membawa saudara-saudara kami yang tengah berjuang melawan sakit coronavirus. Tuhan, beri kekuatan iman, beri keyakinan pada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan bersama dan menguatkan, menopang mereka, baik melalui tangan-tangan dokter, melalui para perawat, melalui obat, melalui makanan, semuanya kiranya dapat membantu memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan untuk para tenaga kesehatan, untuk para dokter, untuk pemerintah yang terus-menerus memperjuangkan saudara-saudara kami yang sakit ini untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan, para ahli kesehatan juga tengah berjuang untuk mencari obat yang tepat untuk melawan coronavirus ini. Biar pada mereka ada hikmat Tuhan, ada ketelitian, kepandaian untuk bisa menemukan dengan tepat, dengan baik, obat-obat yang tepat untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang tengah dalam sakit dan mereka perlu mendapat pertolongan, baik mereka dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, berilah kekuatan-Mu supaya mereka boleh kembali pulih. Kami berdoa untuk Ibu Lydia, untuk Tante Tina, untuk Tante Tobing, untuk Tante Swat, untuk Ibu Gunawati, untuk keluarga yang sedang merawat saudara-saudara kami yang sakit, juga Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa untuk Om Gunadi, untuk Pak Susilo Ibrahim, Tuhan beri kelegaan bagi mereka untuk boleh menemukan kesegaran dan pemulihan. Kami bersama-sama berdoa untuk mereka yang undur imannya, karena begitu banyak kendala, tantangan, pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan, hadirlah di tengah saudara-saudara kami ini. Berilah kami semua kekuatan-Mu untuk boleh saling menopang satu dengan yang lain. Dan Tuhan yang menyapa setiap kami di tengah-tengah situasi ini, ada kekuatan Tuhan untuk mendorong kami semua ambil bagian di dalam menolong, memberikan perhatian satu dengan yang lain. Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah doa malam pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan tetaplah sehat, tetaplah semangat,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.